Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika wasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, siang ini kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Maka di waktu dan tempat yang mulia ini, mari kita teguhkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat untuk diri dan jamaah semua dengan wasiat takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam bukunya Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri mengisahkan sebuah sketsa perjalanan Rasulullah dan kaum muslimin menuju perang Badar. Salah satu strategi penting dalam peperangan adalah menguasai sumber mata air. Maka Rasulullah mengerahkan kaum muslimin untuk terus berjalan hingga mencapai sumber mata air di daerah Badar. Ketika ketemu atau mendapati sumber mata air, maka Rasulullah menghentikan pasukan dan berkemah di situ. Kemudian seorang sahabat Ansar dari suku Khazraj, Hubab bin Al-Munzir, menghampiri Rasulullah dan dengan santun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah instruksi engkau untuk kita berhenti di sini adalah berdasarkan wahyu yang turun, ataukah ini pendapat pribadi dari engkau semata dan merupakan strategi perang?" Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa keputusannya berhenti di mata air pertama di daerah Badar itu adalah pendapat beliau semata dan strategi perang saja. Maka Hubab bin Al-Munzir yang sangat mengenal daerah itu memberikan usulan agar muslimin bergerak ke depan lebih jauh lagi karena di depan masih ada sumber-sumber mata air, dan Hubab mengusulkan agar muslimin berkemah di sumber mata air yang paling jauh dan terdekat dengan musuh, paling jauh dari posisi Madinah dan paling dekat dengan posisi musuh. Maka mendengar usulan dari Hubab ini, Rasulullah segera memerintahkan muslimin untuk bergerak kembali berjalan menuju titik terdepan sumber mata air. Dengan demikian kaum muslimin memiliki persediaan air yang cukup, sementara orang-orang kafir Quraisy tidak memiliki persediaan air yang cukup. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sketsa peristiwa ini memberikan pelajaran penting kepada kita tentang sifat tawadhu. Betapa Rasulullah, seorang panglima perang tertinggi ketika itu, pemimpin pasukan muslim, sekaligus juga beliau seorang rasul, tetap bersedia menerima masukan dari timnya, dari sahabatnya. Bahkan mungkin sebagian besar di antara kita tidak begitu familiar dengan nama Hubab bin Al-Munzir.
Artinya bukan termasuk sahabat-sahabat besar. Tetapi ketika Rasulullah mendengar usulannya adalah usulan yang sangat brilian, sangat penting untuk strategi perang, maka Rasulullah dengan ketawaduannya menerima usulan Hubab dan kemudian mengubah keputusannya melanjutkan perjalanan muslimin sampai ke titik terdepan sumber mata air. Dan dalam konteks sababiyah, ini bagian dari strategi perang yang kemudian muslimin memperoleh kemenangan di medan Badar. Tentu secara hakikat adalah pertolongan Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan selain atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka pertanyaan pentingnya adalah, sudahkah kita menginternalisasikan sifat tawadhu ini ke dalam diri kita? Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, Allah mengingatkan tentang tanda atau indikator pertama dari ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah ar-Rahman itu adalah orang-orang yang ketika berjalan di atas bumi dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesantunan. Dan kalaupun kemudian dia berpapasan dengan orang-orang jahil yang menghina, melecehkan, qalu salama, mereka orang-orang ibadur rahman itu menjawab dengan perkataan salama, perkataan yang lemah lembut, yang baik, yang mengandung keselamatan untuk semuanya. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam perspektif tasawuf, setelah kita melakukan proses takhalli, pembersihan jiwa dari segala dosa dan maksiat dengan tobat nasuha, maka tahapan selanjutnya adalah tahalli, menghiasi jiwa yang sudah bersih itu dengan akhlakul karimah, dengan sifat-sifat terpuji yang diteladankan oleh Rasulullah. Dan salah satu sifat terpuji yang merupakan esensi dari pribadi setiap Rasul adalah sifat tawadhu, sifat kerendahan hati. Maka kita bertanya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa diri kita sudah berhasil menginternalisasikan sifat tawadhu ini ke dalam diri? Zunnun al-Misri, seorang ulama sufi, selain juga seorang faqih dan muhaddis yang hidup pada rentang masa 179 Hijriah hingga 245 Hijriah, masih semasa dengan Al-Imam Asy-Syafi'i dan sama-sama berguru kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Zunnun al-Misri setidaknya memberikan 3 indikator kepada kita. Seseorang sudah bisa dikatakan terinternalisasi sifat tawadhu ketika dia mampu menampilkan 3 indikator. Indikator pertama adalah dia menilai dirinya rendah, penuh aib, penuh celah. Menilai diri rendah bukan berarti inferior atau minder, karena rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati adalah merasa diri ini banyak kurangnya, banyak dosanya, banyak aibnya, banyak celahnya, sehingga tidak mendorong dia untuk menganggap remeh orang lain dan menganggap dirinya lebih mulia, sehingga terjebak dalam sifat takabur. Dalam surat An-Najm ayat 33, Allah mengingatkan kita, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa diri paling suci, paling bersih dari dosa, karena sungguh Allah paling tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Maka ciri pertama sifat tawadhu adalah merasa memandang diri kita ini penuh aib, penuh celah, penuh salah, penuh dosa. Karenanya kita tidak patut kemudian memandang remeh orang lain, siapapun itu. Yamshuna 'alal ardi hauna. Sebagian ulama tafsir memaknai yamshuna ini bukan hanya berjalan. Yang diinginkan dalam Al-Quran
dari kata yamsuna ini, berjalan hanya salah satu bentuk luar yang bisa kita lihat. Menurut para ulama tafsir ini, yamsuna juga bermakna interaksi sosial. Maka orang yang tawadhu itu dalam yamsuna la ardi, interaksi sosial di masyarakatnya itu hauna, ya, dia rendah hati. Dia tidak memandang remeh orang lain, siapapun dia. Inilah indikator pertama dari sifat tawadhu. Indikator kedua adalah menghargai, mengakui dan mengapresiasi pencapaian atau prestasi orang lain. Kata Zunnun al-Misri, mari kita belajar kepada para malaikat ketika mereka tahu bahwa Adam alaihissalam itu diajarkan ilmu oleh Allah yang tidak diajarkan kepada para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka ketika Allah perintahkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama, maka sikap para malaikat adalah fasajadu, semua mereka sujud karena mereka tahu dan mereka menghargai kelebihan yang dimiliki oleh Adam yang diberikan Allah kepada Adam. Tetapi berbeda dengan sikap iblis. Illa iblis aba wastakbaro. Iblis enggak mau sujud hormat kepada Adam. Dia merasa dia lebih hebat. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis takabur. Iblis tidak mengakui kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Maka iblis terjebak dalam sikap takabur, sifat takabur, lawan dari tawadhu. Maka ketika seseorang tidak bisa menghargai, mengapresiasi kelebihan, prestasi yang Allah berikan kepada sebagian hamba yang dia kehendaki, besar kemungkinannya dia akan terjebak ke dalam sikap takabur, minimal ujub. Dia memandang orang itu tidak berhak atas pencapaian dan prestasi yang diraihnya. Dialah yang lebih berhak. Maka dia sudah jatuh ke dalam sifat takabur atau minimal ujub. Maka kata Zunnun al-Misri, indikator kedua adalah menghargai pencapaian prestasi orang lain, menghargai kelebihan yang dimiliki oleh orang lain yang itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah. Jadi ketika kita menghargai pencapaian prestasi orang lain, sesungguhnya kita mengakui anugerah nikmat yang Allah berikan kepada orang itu, sebagaimana para malaikat mengakui kelebihan yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam. Indikator ketiga, ciri dari sifat tawadhu adalah kesediaan menerima nasihat. Orang yang tawadhu maka dia dengan lapang hati menerima nasihat dari siapapun. Maka Imam Al-Ghazali dalam Ayyuhal Walad, dalam kitabnya Ayyuhal Walad, memberikan nasihat kepada muridnya, an-nasihatu sahlatun. Memberikan nasihat itu mudah. Wal muskilu qabuluha. Yang susah itu menerima nasihat. Terlebih ketika orang yang memberikan nasihat kepada kita adalah orang yang mungkin secara strata sosial lebih rendah di bawah kita, yang secara jabatan atau posisi di kantor ataupun di tempat-tempat lain, organisasi manapun, itu di bawah kita. Seorang suami apakah sedia menerima masukan nasihat dari istrinya, dari anaknya? Seorang ayah menerima nasihat dari anaknya. Seorang atasan apakah sedia hati menerima nasihat dari bawahannya? Seorang pemimpin apakah dia sedia hati, lapang hati menerima masukan nasihat dari pimpinannya, dari orang yang dipimpinnya? Maka kata Zunnun al-Misri, ciri orang yang tawadhu adalah orang yang bersedia menerima nasihat meskipun datang dari orang yang secara posisi lebih rendah atau di bawah orang yang menerima nasihat tersebut. Maka Imam Al-Ghazali melanjutkan dalam kitabnya Ayyuhal Walad itu, kenapa orang susah menerima nasihat? Karena muttabi'il hawa, karena dia menuruti hawa nafsunya. Maka nasihat itu menjadi murratun,
terasa pahit. Maka orang yang cenderung mengikuti hawa nafsunya, dia akan susah menerima nasihat karena nasihat adalah sesuatu yang pahit bagi dirinya. Maka dengan itu artinya dia belum berhasil menginternalisasikan sifat tawadhu ke dalam dirinya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita merasa atau paling tidak menginginkan dicatat di sisi Allah sebagai ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman, yang Allah banggakan di depan para malaikatnya, maka Allah sebut indikator pertamanya dalam surat Al-Furqan itu adalah dia memiliki sifat yang tawadhu, yang rendah hati. Karena itu mari kita belajar dan terus bermujahadah untuk bisa menanamkan sifat tawadhu dalam diri kita, karena ianya adalah bentuk peneladanan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk terus menghiasi diri kita, pribadi kita dengan akhlak mulia, akhlakul karimah, karena sejatinya buah dari Islam dan iman yang baik seseorang itu adalah tercermin dalam keihsanan, tercermin dalam akhlak yang mulia. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabiy qadima kama qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sabitna ala dinil Islam wa fadna ala al-iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi nuri rasulika kama nawwarta al-ardu bi syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.